Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihadatunisa dengan NIM 080413823291 dengan dosen pengampu Bapak Juswardi SSI MSI. Di sini saya dari kelompok 6 dengan judul materi organel sel bermembran. Di sini saya akan mereview jurnal dari kelompok saya yaitu dengan judul Karakteristik DNA Mitokondria, penulis Arsana Nyoman dan Juliasi Niketut Ayu, volume 14, nomor 2, tahun 2023. Baik, langsung saja ke materinya. Organel sel bermembran. Mitokondria merupakan pembangkit energi mikroskopik yang ada dalam sel mitokondria, membentuk hampir semua energi dan panas tubuh, mengonsumsi sebagian besar oksigen dan kalori, serta pusat kontrol metabolisme seluler dan eksekutor, kematian sel atau apoptosis, juga berperan dalam proses penuaan sel. Mitokondria berupa organel bermembran yang membentuk lonjong panjang. Mitokondria memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam yang luas berlipat-lipat yang disebut krista. Ruang yang dibatasi membran dalam disebut sebagai matriks, sedangkan ruang di antara membran luar dan membran dalam dikenal sebagai ruang antar membran. Di samping itu, sebagai pembangkit energi mitokondria juga memiliki perangkat genetik sendiri, yaitu DNA mitokondria atau sering disingkat mtDNA. DNA mitokondria memiliki karakteristik khas yang berbeda dengan DNA inti dan menjadi penanda forensik yang cukup penting. DNA mitokondria atau mtDNA manusia sangat karakteristik dan berbeda dengan DNA inti. Karakteristik tersebut diantaranya adalah DNA mitokondria hanya diturunkan lewat jalur ibu tanpa rekomendasi kedua parental dan memiliki laju mutasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan DNA inti. Pada sel anak, mtDNA hanya disumbangkan oleh ibu dan sperma sama sekali tidak berkontribusi. Hal ini terjadi karena mtDNA tidak terletak di bagian kepala sperma, dan pada saat terjadinya fertilisasi, hanya bagian kepala sperma yang mengalami penetrasi ke dalam telur, sementara bagian lainnya, yakni leher dan ekor, yang mengandung mitokondria. Dengan demikian, urutan mtDNA yang diperoleh jumlah kopi mtDNA lebih banyak dibandingkan dengan DNA inti. Dalam sel, sel hanya memiliki satu inti, di mana dalam inti sel terdapat dua set kromosom, yaitu satu set kromosom paternal dan satu secara maternal, akan menunjukkan kesamaan yang besar. Kromosom maternal setiap sel terdiri atas 23 kromosom. Sementara itu, sel dapat mengandung ratusan hingga ribuan mitokondria dan masing-masing mitokondria dapat mengandung beberapa kopi mtDNA. DNA inti memiliki jumlah basa yang lebih banyak dibandingkan mtDNA, tetapi molekul mtDNA terdapat dalam jumlah kopi yang jauh lebih banyak daripada molekul DNA inti. Struktur DNA inti berupa molekul double-stranded yang berbentuk linier dan dikemas dalam kromosom, sedangkan mtDNA berupa molekul double-stranded yang membentuk sirkuler. Kesimpulan dari review jurnal yaitu DNA mitokondria memiliki karakteristik yang khas yang membedakannya dengan DNA inti. Perbedaan tersebut diantaranya adalah DNA mitokondria hanya diturunkan lewat jalur ibu tanpa rekomendasi kedua parental. Jumlah kopi mtDNA dalam sel lebih banyak dibandingkan dengan DNA inti, dan memiliki laju mutasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan DNA inti. Baik, itu saja review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada
kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.